Tanda dan bahaya dalam kehamilan merupakan gejala yang menunjukkan bahwa ibu dan bayi yang berada dalam kandungan sedang berada dalam kondisi bahaya. Gejala dan gangguan tersebut biasanya terjadi secara mendadak tanpa menunjukkan gejala sebelumnya. Tanda bahaya yang pertama, ketuban pecah sebelum waktunya. Ketuban pecah dini adalah kondisi pecahnya kantong ketuban secara tiba-tiba sebelum proses persalinan dimulai atau sebelum usia 37 minggu. Kantong ketuban merupakan bagian membran janin yang berfungsi mengelilingi dan melindungi janin untuk mempertahankan kehamilan. Pecahnya ketuban sebelum waktunya dapat disebabkan oleh melembahnya membran ketuban secara alami akibat adanya tekanan atau kontraksi. Kondisi ini biasa terjadi karena peradangan pada membran atau infeksi di rahim. Selain itu, beberapa faktor lain dapat memicu pecahnya ketuban. Yang pertama, infeksi menular seksual seperti chlamydia dan gonore. Yang kedua, pendarahan vagina. Yang ketiga, ukuran serviks yang pendek. Yang keempat, memiliki riwayat kelahiran prematur sebelumnya. Yang kelima, kebiasaan merokok selama kehamilan. Yang keenam, infeksi saluran kemih atau biasa disebut dengan ISK. Yang ketujuh, indeks massa tubuh yang rendah. Dan yang kedua, pendarahan. Pendarahan saat hamil merupakan kondisi yang cukup sering terjadi pada trimester awal kehamilan. Secara umum, pendarahan cukup berpotensi membahayakan ibu dan janin. Kebanyakan wanita hamil mengalami pendarahan pada usia 12 minggu kehamilan pertama. Kondisi ini tidak selalu menandakan adanya masalah yang serius dalam kehamilan. Namun, jika mengalaminya, ibu disarankan untuk beristirahat dan menghindari bepergian jauh atau naik motor di jalan yang tidak mulus. Dan disarankan agar menggunakan kendaraan roda 4. Kondisi ini tetap harus diwaspadai oleh para wanita hamil sebab pendarahan saat hamil bisa menjadi terjadinya keguguran atau kondisi yang dapat membahayakan wanita hamil. Yang ketiga, pusing dan bengkak pada tangan. Ada beberapa hal yang menyebabkan ibu hamil sering merasa pusing. Yang pertama, penurunan kadar gula darah. Kebutuhan energi meningkat pada awal kehamilan, sehingga ibu hamil lebih rentan mengalami penurunan kadar gula darah. Yang kedua, perubahan hormon. Tubuh mengalami perubahan hormon yang signifikan, terutama peningkatan hormon progesteron. Pada awal kehamilan, hormon inilah yang menyebabkan pembuluh darah melebar, termasuk pembuluh darah di otak. Akibatnya, tekanan darah menurun dan ibu mengalami pusing. Yang ketiga, anemia. Kekurangan sel darah merah atau anemia dapat menyebabkan pusing dan kelelahan. Hal ini terjadi karena kurangnya sel darah merah yang membawa oksigen ke otak. Yang keempat, stres dan kelelahan. Perubahan fisik dan emosional yang terjadi selama kehamilan dapat membuat ibu hamil merasa stres dan lelah. Kondisi ini dapat mempengaruhi aliran darah ke otak sehingga memicu timbulnya gejala pusing. Yang berikutnya, pembengkakan pada tangan. Nyeri dan bengkak pada telapak tangan dapat dialami ibu hamil. Kondisi ini dapat terjadi normal selama masa kehamilan maupun menunjukkan adanya suatu kelainan. Yang keempat, gerakan janin berkurang atau bahkan tidak ada. Jika gerakan janin berkurang atau bahkan tidak terasa sama sekali, bisa menjadi tanda dan bahaya yang perlu diperhatikan. Gerakan janin biasanya mulai terasa antara usia kehamilan 18 hingga 25 minggu dan menjadi lebih jelas dan teratur seiring berjalannya waktu. Yang kelima, muntah terus-menerus saat hamil. Muntah terus-menerus saat hamil atau biasa dikenal sebagai hiperemesis gravidarum
atau HG. Bisa menjadi kondisi yang serius dan memerlukan perhatian medis. Berbeda dengan mual dan muntah yang biasa terjadi pada awal kehamilan. Muntah dan mual yang terjadi pada awal kehamilan biasa disebut sebagai morning sickness. Berbeda dengan HG. HG adalah bentuk muntah yang lebih parah dan dapat menyebabkan dehidrasi, kekurangan nutrisi, serta penurunan berat badan. Berikut adalah beberapa gejala dari hipermensi gravidarum. Yang pertama, muntah terus-menerus yang tidak berhenti. Yang kedua, dehidrasi atau gejala seperti mulut kering, kulit kering, dan jarang buang air kecil. Yang ketiga, penurunan berat badan yang signifikan. Yang keempat, kekurangan elektronik dan nutrisi. Yang kelima, kelelahan yang ekstrem. Yang keenam, demam tinggi. Demam tinggi pada ibu hamil perlu diperhatikan dengan serius, karena dapat menunjukkan infeksi atau masalah kesehatan lainnya yang berpotensi membahayakan ibu dan janin. Demam adalah peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Dan meskipun gejala ini bisa ringan, demam yang tinggi atau berlangsung lama harus ditangani segera. Berikut beberapa penyebab demam tinggi pada ibu hamil. Yang pertama, infeksi virus atau bakteri. Infeksi seperti flu, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kemih, atau infeksi kulit dapat menyebabkan demam. Yang kedua, infeksi ginekologi. Infeksi pada rahim atau saluran reproduksi seperti infeksi jamur atau bakteri bisa menyebabkan demam. Preeklamsi. Preeklamsi merupakan tekanan darah tinggi yang muncul saat kehamilan, seringkali disertai protein dalam urin dan pembengkakan. Baik bunda-bunda, yang pertama, plasenta previa. Plasenta atau ari-ari menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Yang kedua, solusio plasenta. Plasenta lepas dari dinding rahim sebelum persalinan. Yang ketiga, infeksi. Infeksi pada saluran kemih, vagina atau plasenta. Yang keempat, kelainan pada tali pusat. Tali pusat terlilit pendek atau mengalami masalah lainnya. Yang kelima, kelainan pada janin. Cacat bawaan, pertumbuhan janin terhambat. Yang keenam, kehamilan ganda. Kemungkinan komplikasi lebih tinggi pada kehamilan kembar atau lebih. Yang ketujuh, trauma. Cedera fisik akibat kecelakaan atau penyebab lainnya. Penting bagi ibu-ibu untuk diingat setiap wanita hamil dan setiap kehamilan itu berbeda. Risiko timbulnya tanda bahaya dalam kehamilan. Yang pertama, berat badan ibu di bawah standar. Ketika ibu kekurangan berat badan, janin beresiko mengalami masalah dan akhirnya timbul tanda bahaya kehamilan tersebut. Yang kedua, kehamilan di bawah usia 25 tahun. Ini dapat meningkatkan resiko terjadinya bahaya karena pada usia tersebut sistem reproduksi mungkin belum sepenuhnya matang untuk mendukung kehamilan tersebut. Yang ketiga, kehamilan di atas usia 35 tahun. Ini meningkatkan resiko keguguran, cacat janin, komplikasi lainnya. Yang keempat, obesitas. Obesitas kehamilan meningkatkan resiko munculnya diabetes tipe 2, preeklamsia, diabetes gestasional, dan bayi lahir dengan berat badan lebih, sehingga mengalami kesulitan saat persalinan. Yang kelima, gaya hidup yang buruk, seperti minum alkohol, merokok, dan penggunaan obat-obat terlarang. Cara mencegah tanda bahaya dalam kehamilan. Yang pertama, mengurangi bengkak. Bengkak pada kaki adalah salah satu keluhan umum di trimester ketiga. Hal yang dilakukan adalah dengan mengubah kebiasaan, yakni tidak berdiri terlalu lama. Yang kedua, perbanyak istirahat dan tidur yang nyenyak. Pada trimester ketiga, tidur nyenyak menjadi lebih sulit karena perut semakin besar. Cara untuk mengatasinya bisa dengan menemukan posisi tidur yang paling nyaman, misalnya tidur dengan posisi kiri atau kanan. Yang ketiga, olahraga. Olahraga yang dianjurkan untuk ibu hamil adalah yang pertama, senam,
Yang kedua, yoga, dan yang ketiga, jalan kaki. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, dan lemak. Misalnya, mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan